Tujuan utama Anda mengerti cara kerja kiprok, nanti bisa ngukur kiprok, bisa perbaikan motor yang rusak kiproknya, bisa menganalisis kerusakan akibat kiprok seperti aki ngedrop, susah starting, klaksonnya bunyinya pelan. Halo rekan semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kerja kiprok baik yang 3 fase maupun yang 2 fase seperti ini. Cara kerja kiprok ini pada dasarnya prinsip kerjanya sama, intinya kiprok itu isinya berisi rangkaian diode bridge dan IC regulator. IC regulator ini bisa berisi IC transistor Darlington maupun kapasitor. Saya singkat gambarnya menjadi IC regulator supaya gampang dipahami, juga lebih simpel dimengerti. Jadi kiprok itu sebenarnya paling umum ada dua, ada yang 3 fase, ada yang 2 fase. Fase-fase ini maksudnya adalah di mana inputnya 3 fase. Inputnya 3 fase ini, inputnya 3 fase AC dari spool mesin, dan outputnya ada 2 plus min DC yang nanti dikonsumsi untuk ngecas aki. Untuk yang 2 fase juga prinsip kerjanya sama, 2 input AC dari spool dan 2 output DC. Cara kerja kiprok secara prinsip intinya adalah menyearahkan arus listrik dari AC ke DC. Sumbernya dari spool mesin motor yang berputar menghasilkan arus bolak-balik. Kemudian cara kerjanya dia menyearahkan arus melalui diode bridge, kemudian distabilkan melalui IC regulator sehingga outputnya untuk charging bisa sekitar 13-14 volt untuk mengisi aki pada saat mesin sedang hidup. Kiprok ini juga berfungsi untuk menjaga kestabilan arus listrik supaya aki tidak cepat drop, karena pada saat dipakai sistem kelistrikan akan memakan arus listrik dari aki, dan aki ini diisi dari kiprok. Jadi pada saat spool ini sedang bekerja, mesin sedang hidup, dia mengeluarkan arus AC. Arus AC-nya ini nanti disearahkan oleh diode. Diode ini masuk ke IC regulator. IC regulator ini yang fungsinya nanti menghasilkan arus listrik yang stabil meskipun input dari spool mesin ini nanti bisa berubah-ubah, kadang 18, kadang 15, kadang 13. IC regulator ini yang nanti akan menstabilkan. Cara kerja IC regulator ini jangan cara, yaitu membocorkan arus yang berlebihan. Jadi ketika di sini masuknya 18, dia akan membocorkan sekitar 5 volt sehingga nanti outputnya di sini tetap stabil 13-14 volt. Bocornya arus yang dibocorkan oleh IC regulator melalui dioda zener yang ada di dalam sini, ini yang menyebabkan kiprok itu cepat panas. Cara kerjanya kiprok cepat panas karena tegangan dari spool ini tidak stabil, naik turun sesuai pada saat gas motor ditarik, buka tutup gas ini berpengaruh pada besaran dari tegangan input yang masuk ke kiprok. Ketika tegangannya sangat besar, IC regulator ini akan meloloskan atau membocorkan arus yang berlebihan, sehingga nanti keluarannya di sini akan stabil 13-14 volt untuk kebutuhan charging aki. Arus yang dibocorkan ini karena berlebihan, nah itulah yang bikin kiprok ini cepat panas. Nah kalau sudah umurnya, sudah pemakaiannya sudah sangat intens, umurnya sudah banyak, sudah bertahun-tahun, nah nanti tinggal ketahanan dari heatsink yang dipakai di kiprok ya. Heatsink bentuknya seperti ini. Nah ini adalah heatsinknya, aluminium yang dipakai untuk mendinginkan kiprok saat bekerja. Ini heatsink ini. Nah tingkat keawetan dari kiprok itu sendiri nanti bergantung pada kinerja spoolnya ataupun kualitas komponen yang di dalamnya. Kita semua tahu bahwa kiprok ini di pasaran itu ada yang KW, ada yang ori. Untuk kiprok yang KW sama-sama bisa dipakai, sama-sama operasional, bedanya hanya ada di tingkat kualitas komponen dan rumitnya rangkaian di dalamnya. Tentu kalau kiprok yang original komponennya lebih dalam, lebih banyak,
menggunakan sistem pendingin yang lebih bagus untuk heatsinknya, namanya juga ori gitu ya, tapi sama-sama bisa dipakai. Nah, supaya kiprok ini cara kerjanya awet, nggak terlalu panas, Anda bisa menambahkan kipas kalau Anda nggak repot di bagian heatsinknya. Di sini kipas yang kecil 12 volt juga bisa, atau bisa menambahkan pasta yang biasa digunakan untuk prosesor komputer sebelum ditempelkan ke bodi. Nanti umurnya bisa lebih panjang, ini kiprok nggak sering ganti. Kiprok ini cara kerjanya ini sangat penting ya buat kestabilan listrik motor. Makanya kiprok ini kalau sampai bermasalah itu ciri khas yang paling sering terjadi adalah akinya cepat ngedrop, bunyi klaksonnya lemah, di starting nggak bisa, lampunya juga sering kedip-kedip ya, lampu jauh, lampu netral, lampu pendek itu kalau dipakai kedip-kedip, dip-dip-dip-dip, itu karena akinya ngedrop tapi nggak diisi, sehingga nanti kelistrikannya sumbernya dari kiprok semua. Mesin motor, mesin mobil kalau sumber listriknya itu dari kiprok semua, tentu listriknya nggak stabil, lampunya pasti berkedip karena akinya tidak terisi secara otomatis pada saat mesin bekerja. Untuk kiprok yang 3 fase maupun 2 fase, prinsip kerjanya sebenarnya sama, isinya hanya diode bridge dan IC regulator. Cuman kiprok ini jarang sekali ada yang bisa diservis karena di pabriknya itu sudah dipatenkan. Cetakannya udah paten, ini kayak gini, ini contohnya, ini kiprok ini udah dicor. Bodinya sama heatsinknya sudah dicor jadi satu, sehingga pada saat terjadi kerusakan mutlak biasanya harus diganti. Sangat jarang kiprok itu bisa dibongkar, diperbaiki komponennya, karena komponennya sudah integrated, sudah di dalamnya sudah integrated dan sudah dipaten. Paling tidak kalau dengan mengerti prinsip kerja atau cara kerja kiprok ini, analisa kerusakannya lebih mudah, jadi nggak menerka-nerka pada saat motor mengalami problem kelistrikan. Sementara itu yang bisa disampaikan mengenai cara kerja kiprok, sehingga semoga dengan skema yang sederhana ini, yang sudah disederhanakan ini, bisa dipahami dengan baik, terutama Anda yang hobinya otak-atik mesin. Bagi yang ingin lebih detail bisa melihat datasheetnya. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Selamat bekerja dan beraktivitas.